Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pungut. Suatu pagi di negara yang entah berantah yang tiap hari diliputi dengan bisnis penjualan agama, dan jika ingin versi emosi para warga bisa tonton berita tentang ijazah palsu. Buset dah, kagak capek apa ya? Pemilu udah lewat masih aja perang. Perkenalkan, babang ini namanya Arman yang keluarganya begitu berhasil bukan karena berhasil menang pemilu, melainkan telah diangkat menjadi manajer cabang yang siap mendepositokan para ani-ani untuk tampil hedon. Tak berselang lama, datanglah istri Arman bernama Tiara yang dilarang untuk bertemu dengan Arman akibat penampilannya dianggap kucel. Buset, kucel dari mananya anjing? Terlebih lagi teman-teman Arman adalah kalangan orang sukses, jadi bisa membuat image Arman menjadi deep web. Sorry ye, kita para laki-laki kagak menghina seseorang hanya karena belum sukses cuy. Cuaks. Kamu itu nggak usah sok berjasa ya dalam keluarga ini. Kemudian kita pun dibawa ke masa lalu, detik-detik Arman gagal nikah hanya karena Berikan mahar 100 juta yang minta sama orang tua aku, Mas. maharnya kagak ngotak cuy. Jadi si woman tadi adalah Devi yang adalah cinta pertama Arman, cuman akibat kekurangan dana mereka pun gagal bersatu. Oleh karena itu kini Arman mencari woman yang maharnya bisa ditanggulangi. Buset, emang bencana alam. Yaitu Tiara. Saya datang ke sini mau melamar kamu untuk anak saya. Iya Bu, saya terima. Lah, segampang itukah lamaran meski kagak pernah cetan? Hasil sore harinya baru aja tadi siang memikul sembako, kini Tiara udah berada di pelaminan with Arman yang baru aja selesai akad nikah. Aku itu nikahin kamu karena terpaksa. Emang ANJG? Apalagi mertuanya juga bilang jika pernikahannya ini hanya untuk menyelamatkan nama baik mereka akibat mahar Devi begitu GG Gaming. Jadi mereka kesusahan mencekotnya, jadi terpaksa Arman mencekot Tiara dengan mahar hanya 2 bungkus gudang garam filter. Sarah, kamu tuh nggak selevel sama anak saya. Lah, tinggal cerai tamat dari film langsung. Kembali ke zaman karnivora akibat kedatangan Tiara, kini Arman pun mengancam cerai jika Tiara datang lagi ketika rapat paripurna bersama teman-temannya. Cerain aja mbak, biar cepet nih film tamat. Dan malam harinya saat mengajari anaknya menjadi pendukung MU yang baik dan benar, datanglah Arman untuk nobar bersama teman-temannya, tapi karena masih iklan, sambil nunggu kita main slot aja man. Mantap, 1 minggu lagi menggantung datu satu persatu di kamar. Awalnya Arman kagak ngerti game tai anjing seperti itu, tapi teman BGGST-nya malah memberikan tutorial agar jackpot. Kasih petirnya dong. Kan tuh. Pesan gua 1 untuk pecandu judol cuy, selamat menggantung. Mengetahui Arman diajarkan tutorial berdosa, membuat Tiara langsung menyiram kopi ke paha babang admin slot yang membuat Arman pun marah karena hal itu membuatnya malu, apalagi siraman kopi Tiara hampir terkena tititnya. Di pagi harinya akibat kemarin begadang nobar bola, Arman pun jadi telat melaksanakan tugasnya sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun saat sampai di kantor cuman menggoda para karyawan woman yang good looking, tapi baru aja hendak OTW datanglah si lampir. Buset, ada cahaya ilahi guys. Yang kedatangannya ingin minta cuan, namun bukannya morotin anaknya, si lampir malah mengambil cuan di dompet Tiara. Udah, ibu mau arisan, pergi dulu. Bisa-bisanya lu betah tinggal bertahun-tahun mbak, gua kan ada di sini. Ketika Arman sampai di kantor, baru aja kemarin kepilih jadi manajer dan baru telat 1 detik ngantor. Kalian tahu apa hadiah yang diberikan Arman? Pemecatan cuy. Gila, perusahaan macam apa ini? Bukannya manajer punya 1001 alasan biar dirinya kagak dipecat ya? Contohnya numbalin karyawan. Cuaks. Hari itu juga Arman pun pulang bukan dengan rasa gembira, melainkan malah memaki-maki istrinya dan menyalahkannya jika ini semua karena Tiara. Tapi setelah tahu suaminya kena pengekikan dari kantor, kini Tiara menawarkan infoloker yang GG Gaming, yaitu menjadi penjaga warung 25 jam miliknya, meskipun berujung kena makian oleh mertuanya dengan embel-embel gelar sarjana S1. Minimal dia itu jadi manajer. Sekarang banyak yang tamatan SMA tapi lebih sukses daripada yang bertitel. Contohnya koruptor yang tamatan SMA. Cuaks. Keesokan harinya Tiara pun harus menjadi tulang punggung. Apalagi si lampir ini hanya mengandalkan Tiara dalam memenuhi gaya hidupnya yang brutal gaming. Itu uang buat bayar cicilan kalung ibu. Itu dia contohnya. Termasuk juga babang begunal ini yang mengandalkan uang Tiara untuk mencari infoloker di kota, meskipun berkali-kali ditawarkan menjadi builder warung di warung Madura milik istrinya. Mas, kamu
kamu bantuin aja aku Mas jualan di sini. Sepulangnya kerja, ternyata Babang Begundal kagak nyari kerja melainkan bermain sebuah game dengan backsound seperti ini. Tebak nama game guys. Dan karena Arman beralasan jika nyari kerja itu sulit, jadi ia memilih untuk login dan menghilangkan kesetresannya sejenak yang ujung-ujungnya berhasil mendapatkan jackpot. Dapat 1 juta. Gampang banget. Ingat ya guys, sekali kemenangan, jika udah tergiur ratusan kekalahan pun udah ada di depan mata cuy. Karena udah tergoda dengan kemenangan uang 500.000 bisa berubah jadi 1 juta, kini Arman pun mulai membuat alasan ke istrinya dengan minta uang lagi untuk dipakai depo. Dan dengan alasan ingin membuat usaha modal 2 juta, kini istrinya pun terpaksa memberikan uang dengan iming-iming balik modal ratusan juta. Otomatis kan buat kamu juga. Besok pagi aku kasih uang ya. Keesokan harinya Arman pun mulai menjelajahi game perusahaan anak bangsa karena keamanan situs di internet telah disogok agar berbagai situs judol bisa masuk ke negeri kita. Aduh, gelapnya negeri ini. Namun sayangnya perjudolannya berhasil diciduk oleh sang istri meskipun beribu alasan keluar dari cangkem Arman. Ini bukan cuma judul, ini juga investasi. Itu dia contohnya, judol investasi anjing. Dan Arman pun memberikan bukti ke istrinya jika ia adalah pro player dalam bermain judol. Aku menang, Har. Wah, 20 juta. Anjas, rusak. Tapi sayangnya meskipun udah gacor, Tiara menolak uang pemberian Arman dengan alasan uang babi. Hari itu juga Arman pun memilih berhealing ria dengan emaknya hingga bertemulah dengan sang mantan Devi yang ternyata kini menikah dengan pria yang jauh di bawah ekspektasinya. Contohnya memiliki motor ember minimal Sprott dan mobil 2 pintu, tapi malah mendapatkan pengguna Beat ember serta Grand Max pengangkut sayur. Alhasil dengan cuan judolnya, Arman pun memberikan uang 2 juta ke Devi sampai terbitlah kata-kata seperti ini. Nanti aku transfer 5 juta ya. Aku masih cinta sama kamu, Mas. Anjas. Kala itu saat bertemu dengan emak Arman, Sima pun enggan untuk menyapa, bahkan membenci Devi akibat dulu udah mempermalukan anaknya yang udah tahu pengangguran banyak acara pakai minta mahar senilai 100 juta. Aku nikah sama Sarah itu selalu abas. Kali ini biarin aku ngejar Devi. Nggak ada kata-kata beruntung dan sial dalam sebuah pertemuan bang. Yang nentuin itu semua sifat dan caramu menghargai orangnya. Anjas, Wisnu di bos. Nah, ketika Arman pulang, Tiara pun merekomendasikan untuk pensiun bermain judol. Tapi kalian tahu apa kata si lampir? Arman, pokoknya kamu harus main terus. Mantap, mendukung anak untuk menggantung di kamar menggunakan sarung. Sayangnya karena Arman memang bego dan tolol, tentunya ia mengikuti kata maknya. Akibat bagi Arman dengan judol mencari uang begitu easy gaming, namun setelah login lagi dan melakukan depo, Ya ampun. sayangnya kekalahan mulai diciptakan oleh admin judol dan bukan sebuah tembakan petir. Di tengah pengkalahannya bermain judol, si Ayang Devi pun tiba-tiba menelpon mengatakan bahwa dirinya butuh uang karena udah jadi buronan dari aplikasi pinjam dulu 100. Tapi Arman yang udah rungkat, ia pun langsung mencari maknya untuk meminjam perhiasannya agar bisa digade dengan iming-iming perhiasan itu akan terganti dengan emas 1 ton. Aku bisa beliin emas itu lebih dari yang ibu punya sekarang. Iya, boleh. Beginilah guys bentukan SDM kerungkatan. Setelah gadein perhiasan, kini Arman menggunakan uang itu untuk Devi setengahnya, lalu sisanya untuk depo. Kalah lagi. Udah pinjaman gua habis. Lihat guys, kalian masih mau main judol, uang jutaan langsung ambles dalam sekejap anjing. Meskipun uangnya udah habis, kini Arman masih bisa berduaan dengan Devi dengan cara alternatif yaitu scan KTP. Namun permesraan mereka berhasil diciduk oleh babang-babang Intel Pentium Core I Love You yang entah beliau ini siapa. Dan setelah berduaan, kini Arman kembali depo dengan cara meminjam perhiasan emaknya untuk digadein. Udah kena nih psikologisnya cuy. Bentar lagi menggantung kayak anger jemuran. Walaupun udah depo, Arman masih tetap rungkat hingga membuat otaknya bersetres ria karena perhiasan emaknya digade sebanyak 2 biji, sedangkan pinjaman online-nya masih nunggak sekian bulan. 1 bulan pun berlalu, 2 tukang pukul pun datang ke rumah Arman dari pihak pinjol, tapi karena Arman kagak mau keluar, Orangnya nggak mau keluar. Ya udah, kita lapor bos aja. lah semudah itu kah? Acara dobraknya mana bang sama gerbang rumah Arman? Setelah pergi, maknya pun bagong jika anaknya memiliki cicilan puluhan juta. Namun bukannya maki-maki Arman, sekalian mengekiknya dari kakak, mak lampir ini malah memberikan tutorial mendapatkan cuan melalui ide bisik-bisiknya yang bahkan kameramen pun kagak tahu.
Di sisi lain, seorang preman pun datang ke warung Madura milik Tiara untuk menagih hutang suaminya, yang dimana karena ancaman akan melakukan pengacakan barang-barang warung, terpaksa Tiara membayarnya setengahnya dulu dan untuk sisanya dibayar bulan depan. Ini nomor rekening saya, transfer sekarang juga. Oke, kalau gitu saya permisi. Bener-bener suami beban. Namun baru aja dipalak oleh debt kolektor pinjol, saat pulang kini Tiara dipalak lagi oleh seorang begal yang beraksi di siang hari, kebetulan kagak kuat begadang. Dan rupanya babang begal itu adalah suaminya sendiri yang telah menerapkan rencana dari maknya dengan ngemaling tas full cuan milik Tiara. Beberapa jam kemudian akhirnya Tiara sadar dari pingsannya dan langsung menelpon pihak bank untuk melakukan pemblokiran kartu, tapi karena Arman tahu password PIN ATM Tiara, tentunya seluruh cuannya udah dikuras habis. Maaf Bu Sarah, mau uang di dalamnya sudah habis ditarik ya Bu? Ya udah kalau gitu. Lah gitu doang, santuy amat mbak, tahu uang udah dikuras. Setelah menguras habis uang Tiara, kini Arman pun pergi dinner with Ayang dan emaknya untuk sekedar flexing kekayaan ke Devi. Namun lagi-lagi kejadian ini kembali terciduk oleh sosok Intel Pentium yang kembali mengabadikannya menggunakan HP gaming miliknya. Beberapa hari kemudian, kini Intel Pentium itu mengirimkan bukti perselingkuhan Arman dengan Devi yang suka meet and greet di belakang. Dan melihat itu, seketika tangan Tiara bergetar seperti nada dering Nokia, sedangkan di rumah, kini kekalahan demi kekalahan pun datang dan itu pun didengar oleh Tiara. Malah uang di ATM-nya Sarah udah habis. Alhasil, kini Tiara pun tahu siapa dalang dibalik pembegalan dan pengurasan habis ATM-nya, yaitu Arman yang membuat Tiara mengeluarkan kata-kata pisah. Sembarangan aja main pisah-pisah dari anak saya. Karena kagak ada takutnya kehilangan Tiara, tentunya si lampir malah mendukung pengelokotan Tiara. Namun Arman berkata lain akibat takut kehilangan ATM berjalannya, include dengan warung Madura yang tiap malam bisa dimalingi Indomie kuah dan pilus Garuda. Ia pun mencoba membujuk Tiara jika dirinya udah tobat, sehingga Tiara pun termakan oleh rayuan aligator seperti Arman. Mama jangan pergi, kasihan papa. Dimana baru aja berkata tobat, malam harinya ketika Arman melihat celelengan anaknya, tentunya membuat Arman auto tersagneskan dan langsung menguras isinya untuk dipakai depo. Beginilah guys, penampakan oknum nakal di Pulau Papua. Dikeruk terus tuh sumber daya alamnya tapi nggak memberikan sumbangsihnya sedikit pun untuk Papua. Cih, sungguh fakta banget ya cuy. Dengan uang sekecil itu, Arman pun bermain dan all in dalam sekali putaran yang ujung-ujungnya kalah, dan karena kagak ada uang lagi, Arman pun mencoba mengutangi temannya meskipun seperti teman pada umumnya yang saat dipinjemin auto menghilang, saat diajak nongkrong auto nongol. Ini Indra, gua kayaknya mau minjem duit nih. Gimana? Berhasil nggak? Karena gagal, kini Arman melakukan meet and greet dengan Devi untuk melakukan peminjaman dana, namun Devi malah kepikiran untuk morotin Arman. Dan lagi-lagi seorang Intel Pentium kembali muncul, mungkin inilah sosok editor CapCut besutan ikan terbang yang kembali memfoto Arman dengan Devi. Di sisi lain, saat si kids ini mengunboxing celengan untuk beli cilok sebaskom, ia pun merasa celengannya udah terkena hack. Dan begitu bagongnya Tiara melihat penampakan celengan anaknya yang udah terkena scam menggunakan sebuah cutter. Kemarin Mas Arman cuma pura-pura bertaubat. Mengetahui suaminya kumat, Tiara pun gas OTW TKP meskipun di depan rumahnya udah diserbu oleh para debt kolektor termasuk admin slot yang dipinjami oleh Arman. BTW, lu kok bisa kena tipu juga bang? Kan lu yang ngajarin main slot. Nah, singkat cerita, ketika Tiara sampai di TKP, Arman pun langsung ketar-ketir takut dicerain, dan karena bubur Jakarta begitu gacor di pagi hari, namun ia kemudian diberikan tutorial agar bisa mendapatkan uang meskipun dicerain dengan cara menggadaikan sertifikat rumah Tiara beserta isinya. Hari itu juga Arman pun mengemasi barang-barangnya dan include juga dengan sertifikat rumah beserta surat-surat yang lainnya seperti akte kelahiran Tiara agar pemerintah mengira ia tak pernah dilahirkan. Dan setelah semua itu siap, tanpa mengatakan goodbye baby, Arman pun langsung log out dengan full senyum. Sehari minggat, kini sertifikat itu dicairkan menjadi uang 400 juta. Dan selanjutnya Devi memberikan rencana berupa menyewa mobil yang lalu mobil itu dibikin OTW surga. Lah, gimana? Aku udah siapin semua rencananya. Karena kita akan bakar mobil ini. Nah, itu dia. Kagak ngotak anjing usaha orang jadi korban. Agar Tiara kagak bisa mempidanakan Arman saat tahu sertifikatnya dimaling, namun rencana mereka berhasil direkam oleh sang Intel Pentium dari kejauhan.
Malam itu juga mereka pun menerapkan tutorial pura-pura lenyap dari muka bumi dengan editan yang begitu realistis. Anjaya nih, setahu gua apaan satana api bang? Setelah kejadian ini, kini polisi langsung menghubungi Tiara mengatakan bahwa Arman udah wasted dengan meninggalkan KTP di TKP. Hasil besoknya mereka langsung menghadiri pemakaman bapaknya. Lah, pemakaman? Bukannya udah dikremasi? Namun tak berselang lama datanglah para penagih hutang yang karena Arman udah wasted, kini seluruh hutangnya dilimpahkan ke istrinya sesuai surat perjanjian yang udah ditandatangani oleh Arman. Mantap. Pantes aja Arman pura-pura bundir. Di sisi lain Arman pun terlihat lega telah menghilangkan hutangnya dari bumi. Namun saat emaknya datang, ia pun merayakan keberhasilan Arman dalam mengkelabui para NPC Nganjuk bagian pedalaman. Apa yang kalian rayakan? Di mana tiba-tiba Tiara berflicker ke sana setelah cooldownnya full. Karena berkat Intel Pentium yang memberikan bukti ke Tiara, ia pun jadi tahu rencana BGGST dari Arman dan ternyata Intel Pentium itu adalah mantan suami Devi. Ternyata ia pun selama ini mengikuti gerak-gerik Devi karena sebelum menjadi mantan, babang-babang ini udah kepo siapa dalang dibalik pengambilan rasa sayang istrinya hingga berhasil mendapati pelakunya yaitu Arman. Dan tak berselang lama, pasukan Ladusing pun menggerbek rumah Arman, menangkap Arman, emaknya, dan juga ayang Devi atas dasar penipuan. Nah, di akhir film, aduh. Tapi justru saya sudah mengenal kamu lama. Kamu Pandu Wijaya? Ternyata ada udang di balik batu, guys. Rupanya Babang Pandu ini adalah teman sekolahnya sewaktu di perguruan Majapahit yang diam-diam kini menjalani cinlok dengan Tiara. Karena 2 tahun kemudian setelah Arman bebas dari penjara, lah, kok bentar banget bang? Lu kan bukan koruptor Datanglah Tiara dan Pandu yang kini udah sah menjadi suami istri sedang berbelanja di dagangan Arman. Liburan ke Jepang? Oh siap pak, siap. Berapa mas? 16.000. Oh. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, sepahit-pahitnya hidup kalian, pastinya udah ada takaran manisnya juga selagi kalian berusaha dan tak luput dari GB pahala. Karena memang nasib udah diatur oleh Tuhan, tapi gunanya GB pahala sebagai penghapus agar jalan yang manis yang awalnya panjang bisa dipersingkat menjadi pendek. Anjas. Oke, gua Wisnu. Stay wak-wak guys.